Termasuk Cavani, Rangnick bakal singkirkan biang onar dari Manchester United. Ralf Rangnick berencana menyingkirkan sejumlah pemain Manchester United yang dianggap pembuat onar di ruang ganti, salah satunya Edinson Cavani. Masih 10 hari menjelang penutupan bursa transfer Januari 2022, manajer interim Ralf Rangnick kabarnya ingin memangkas skuad Manchester United yang membengkak. Jesse Lingard kemungkinan akan segera dijual kepada Newcastle United sebelum sang pemain beralih status sebagai bebas transfer saat kontraknya berakhir di musim panas nanti. Selain itu, ada juga beberapa pemain yang masa depannya tidak pasti yang kemungkinan akan dijual Rangnick bulan ini. Dilansir dari Sport Mirror, Rangnick ternyata ingin menyingkirkan Edinson Cavani, Anthony Martial, dan Paul Pogba karena ketiga pemain ini dianggap punya pengaruh buruk di ruang ganti. Edinson Cavani yang memperpanjang kontraknya selama setahun hingga musim panas nanti bisa dijual untuk menambah pemasukan Manchester United musim ini. Pogba juga mengalami situasi yang sama dengan Cavani, namun Pogba berharap bisa memperpanjang masa baktinya di Manchester United dengan kenaikan gaji di dalam kontrak barunya. Gelandang asal Prancis itu sendiri kabarnya baru akan comeback pada Februari mendatang setelah dibekap cedera paha selama 3 bulan. Sementara Anthony Martial dikabarkan memiliki hubungan yang buruk dengan Ralf Rangnick. Situasi ini membuat dirinya ingin meninggalkan klub secepatnya. Gaji Cristiano Ronaldo di Manchester United terancam kena potongan 25%. Muncul kabar bahwa gaji Cristiano Ronaldo di Manchester United terancam kena potong sampai 25%. Ada apa gerangan? Kabar pemotongan gaji itu sendiri tidak berkaitan dengan tindakan Ronaldo pada tengah pekan dengan memperlihatkan ekspresi tidak senang setelah ditarik keluar manajer interim Manchester United Ralf Rangnick di tengah laga. Kemungkinan pemotongan gaji untuk pemain 36 tahun itu disebabkan inkonsistensi performa setan merah yang turut mengancam partisipasinya di ajang Liga Champions pada musim depan. Sehubungan dengan itulah, seperti dilansir dari RT.com, gaji Cristiano Ronaldo bakal kena potong sampai sekitar 25% andai kata setan merah gagal lolos ke Liga Champions pada musim depan, yang juga tertera dalam kontraknya. Secara lebih terperinci, The Athletic menyebutkan bahwa Cristiano Ronaldo kini mengantongi gaji sebesar 552 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,9 miliar rupiah per pekan di Manchester United. Jumlah gaji yang diterima Ronaldo di United pada saat ini pun sudah lebih kecil daripada 678 ribu dolar Amerika Serikat per pekan yang diterimanya di Juventus, mengingat dia rela pemotongan gaji saat bergabung dengan setan merah. Jika kemudian United gagal lolos ke Liga Champions pada musim depan dan memang ada klausul perjanjian pemotongan gaji, CR7 akan turun gaji ke angka 390 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,8 miliar rupiah setiap pekannya. Disebutkan pula bahwa andai kata itu benar-benar terjadi, predikat pemain Manchester United dengan gaji tertinggi tidak lagi disandang Cristiano Ronaldo, melainkan David De Gea dengan 509 ribu dolar Amerika Serikat per pekan. Ralf Rangnick ungkapkan tim lebih penting daripada Cristiano Ronaldo. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick kembali membahas terkait sikap emosional yang ditunjukkan oleh Cristiano Ronaldo pada pertandingan kontra Brentford. Rangnick menegaskan bahwa kepentingan tim jauh lebih penting daripada Ronaldo.
Terkait insiden tersebut, manajer Manchester United meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkannya. Bagi sang manajer, reaksi yang ditunjukkan oleh CR7 sebagai salah satu hal yang wajar. Namun Rangnick juga mengingatkan bahwa kepentingan klub jauh lebih penting daripada pemain manapun termasuk Ronaldo. Ya, saya pikir kita tidak perlu terlalu mempermasalahkannya, ujar Rangnick dilansir dari laman resmi Manchester United. Tugas manajer sepak bola adalah membantu tim memenangkan pertandingan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan ditarik keluar. Tentu saja, Cristiano adalah pencetak gol yang produktif dan sebagai pemain akan selalu ingin bermain dan mencetak gol. Dia juga bertanya, mengapa saya? Mengapa tidak melepas salah satu pemain yang lebih muda? Jawabannya datang 5 menit kemudian ketika salah satu pemain muda kami mencetak gol ketiga, ungkap Ralf Rangnick. Mungkin Cristiano juga bisa mencetak gol ketiga, tetapi sepak bola tidak selalu tentang kemungkinan. Ini tentang mengambil keputusan di saat yang tepat. Reaksi emosional, tetapi bagi saya ini bukan masalah sama sekali. Saya pernah melatih pemain lain, mungkin tidak dengan nama besar seperti Ronaldo, ungkap dari Rangnick. Jadi saya tahu bagaimana pemain ofensif berperilaku dan bereaksi terhadap pergantian semacam ini. Tetapi sekali lagi, ini tentang tim kami. Ini tentang mendapatkan poin. Kami berada dalam posisi di mana setiap pertandingan sangatlah penting dan harus bisa memastikan bahwa kami bisa mendapatkan jumlah poin maksimum. Ini adalah bagian terpenting, tim lebih penting, ungkap Rangnick. Performa mulai ciamik back Manchester United ini diminta tidak besar kepala. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, mengaku girang melihat perkembangan Diogo Dalot saat ini. Dia menilai sang bek semakin membaik dari hari ke hari. Di paruh pertama musim 2021-2022, Dalot mengalami situasi yang sulit. Dia kesulitan untuk bermain secara reguler di dalam tim utama United. Namun semenjak Ralf Rangnick tiba, sang bek diberi lebih banyak kesempatan bermain. Alhasil dia mulai menunjukkan performa yang cukup bagus di sisi kanan pertahanan United. Rangnick mengaku senang melihat performa sang bek. Diogo Dalot adalah salah satu bek sayap menyerang terbaik yang kami miliki saat ini, ujar Rangnick kepada Manchester United TV. Rangnick menyebutkan bahwa sang bek belakangan mulai menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Ini disebabkan sang bek diberikan kesempatan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Sebelum 2 atau 3 bulan yang lalu, Dalot tidak mendapatkan cukup banyak kesempatan bermain karena saat itu Aaron Wan-Bissaka lebih banyak bermain di posisi itu. Sekarang Diego mendapatkan cukup banyak jam bermain. Karena itu kami semua jadi tahu apa yang dia bisa lakukan, ungkap Rangnick. Menurut Ralf Rangnick, Diogo Dalot belum mencapai potensi terbaiknya. Dia menyebut sang bek masih punya banyak ruang untuk bertumbuh dan menjadi bek sayap yang lebih ciamik. Masih ada ruang untuknya untuk berkembang, terutama saat dia bertahan, duel 1 lawan 1, dan bagaimana dia menutup ruang antara dia dan juga rekan-rekannya. Jadi masih ada banyak hal yang harus dia pelajari. Namun saya tahu, dia anak yang ingin berkembang dan juga belajar. Di beberapa pertandingan terakhir, dia bermain dengan baik dan saya senang performanya, ujar Ralf Rangnick.